Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. Mbak Asma. Gimana kabarnya? Waduh, Alhamdulillah baik. ini kesempatan yang sangat luar biasa buat kita nih teman-teman nih. Aduh, kedatangan tamu seorang legend, penulis legend. Kalau aku baru nulis itu mungkin sekitar 5-6 tahun lalu dan baru punya 2 buku. Mbak Asma ini udah nulis dari tahun 94, Mbak Asma ya? Ah ya, tapi baru punya buku tahun 2000 deh kayaknya. Lumayan ya Tahun 20 tahun juga ya. 94 itu aku masih SD, Mbak Asma. Iya. Aku masih SD kelas 1 atau kelas 2 kalau nggak salah. Jadi luar biasa banget, teman-teman, ladies sekalian. Kali ini kita topiknya adalah How Alpha Female Attract Alpha Male. Nanti aku jelasin dulu kenapa kaitannya seperti ini. Dan kita dapat kedatangan tamu yang luar biasa. Ini pertama kali, first time kita ketemu, Mbak Iya, Asma. iya, terima Eh, kasih kesempatannya untuk bisa ngobrol nih di sini. iya. Aku sebenarnya tuh udah stalking lama sama Mbak Asma. Aku tuh pikir kapan ya aku bisa live sama Mbak Asma. Soalnya tulisan-tulisannya tuh life changing banget. Dan aku Terima paling kasih. perkenalkan sedikit tentang beliau. Mbak Asma ini, eh beliau adalah CEO dari Asma Nadia Publishing House. Terus juga karya-karya banyak yang sudah difilmkan. Kalau nggak salah ada 7, Mbak Asma, betul? Ada 10? Wah, ada 10. Wah, saya ketinggalan zaman berarti. Ada 10 film, 10 buku yang sudah difilmkan, terus apalagi yang disinetronkan itu lebih banyak lagi. Sudah mulai menulis dari tahun 2009, dari 94. Terus juga sudah dapat banyak penghargaan sih. Salah satunya itu penghargaan, salah satunya ya itu ya, Shiken dari Tupperware, Tupperware, dari ya. Goodreads juga ada, dari Wardah juga ada. Wah, ini luar biasa nih, legend banget. Wah, itu an honor for me. Thank you so much udah Likewise, datang, Mbak Asma. terima kasih Aditya. Jadi kali ini kita akan 1 jam ke depan ngobrol. Mhm. Kita akan ngobrol sama-sama tentang alpha female. Cuma aku jelasin dulu. Aku sebagai seorang love coach, klienku yang datang 99% adalah alpha female, yang aku sebut adalah wanita strong. Hmm. Wanita yang tidak takut menyuarakan value-nya seperti apa, standarnya seperti apa, di mana karirnya sudah tinggi, di mana income-nya sudah tinggi. Mhm. Cuman kebanyakan para alpha female yang jadi klienku itu mereka punya problem. Problemnya adalah, kok yang mendekat sama aku atau yang tertarik sama aku kebanyakan kebalikannya ya, bukan Mhm. pria yang strong atau bukan alpha male, tapi kebanyakan beta male yang hadir, yang datang. Nah, aku discuss nih sama timku. Mungkin Mbak Asma kenal salah satu timku, namanya Mbak Timur. Terima kasih Mbak Timur Oh sudah iya. menghubungkan kita berdua. Jadi Mbak Timur bilang, oh Mbak Asma itu kalau nggak salah dari ceritanya, Mbak Asma itu apa, female, karena dia itu bisa menyuarakan value dan yang aku kagum adalah Mbak Asma dengan ke dalam arti apa ya, dengan ke segala kekuatannya mampu menarik pada saat itu ya, aku makanya nanti akan gajak mampu menarik seorang suami, Mas Isa, yang juga sama strongnya kalau aku lihat. Dan sebagai sebagai Kalau enggak mungkin pembuka, akan sebagai sulit opener, di-handle kali ya. ya, sebenarnya aku lebih familiar sama Mas Isa duluan loh, Mbak Asma. Oh Jadi gitu. aku tuh sama Mas Isa familiar sama karya-karyanya. Dulu tuh aku ikut multi level Tiansi. Oh, oke oke Mas Isa oke. itu kan sering nulis buku-buku soal Tiansi Buku itu kan. motivasi ya, iya, heeh. Nah, terus aku lihat, wah ini keren nih. Terus aku cari tahu Mas Isa ini siapa. Oh, suaminya Asma Nadia. Jadi aku familiar dengan karya Mbak dan suami. Mhm. So, pertanyaanku sekarang, Mbak Asma, Akan akan ditanya-tanya. ya Jarang-jarang kan nih aku ya untuk ngomong soal cinta dan jodoh ya. Oke. kita sih tidak terlalu fokus sama cinta sama jodoh sih Mbak Asma, tapi Hmm. lebih soal sikap apa yang perlu dikeluarkan dari seorang wanita yang strong, wanita yang tahu arah hidupnya kemana untuk mendapatkan pria terbaik untuk dia. Kalau menurut Mbak Asma gimana? Berdasarkan pengalaman tadi. Eh, Sejujurnya nih, Mhm, sedikit intermezzo di awal ya, waktu anakku mhm, tahu aku akan ngobrol dengan Aditya ya, dan tema kita nih mhm. soal alpha female ya. Si Kak Caca langsung bilang, Ci, alpha female. Alpha male-nya mana nih gitu ya. Saya ya sejujurnya gimana ya, kalau buat saya
Saya tidak merasa, misalnya gini, ada sebagian perempuan kan yang mungkin merasa dia harus adjust gitu ya, mungkin merasa dia harus low profile gitu loh. Hmm. Supaya misalnya yang alpha male ini nggak takut gitu ya, laki-laki yang Hmm. dominan mungkin mereka nggak suka, atau mereka misalnya menurut nih ya, menurut sudut pandangnya si alpha female mungkin khawatir mereka nggak suka misalnya dengan perempuan yang dominan juga gitu. Bisa jadi misalnya nanti kehilangan apa sih, apa ya, pengennya kontrol mungkin ada di dalam dirinya. Misalnya seperti itu gitu loh. Tapi Hmm. menurut saya nggak terlalu benar juga sih, karena sebetulnya kalau seorang alpha male dia secure dengan dirinya gitu, dia nggak akan Betul, takut gitu. Dia nggak akan takut betul. dapat perempuan yang kuat gitu. Justru kalau menurut saya, ketika seorang laki-laki yang mungkin kita pandang, aduh nih cowok kayaknya strong banget ya, kayaknya keren, berprestasi, ekspresif, kemudian jago bicara gitu ya, impresif gitu. Tapi ketika kemudian dia takut misalnya untuk berhubungan sama perempuan yang aduh ini kayaknya terlalu cerdas, aduh ini S3 gitu ya, aduh Hmm. ini gitu ya. Hmm. Kalau menurut saya dia justru kehilangan alfanya ya. Jadi beta gitu Hmm. kalau menurut saya gitu. Karena seharusnya sih dan kita kalau buat saya pribadi tidak merasa harus menjadi orang lain gitu. Ketika kita Ya, berhadapan dengan lawan jenis, ini nostalgia ya ceritanya, iya, Asma Nadia iya, belum iya, menikah gitu ya. iya, Saya nggak iya. merasa harus menjadi orang lain gitu, karena kalau buat saya bukan berarti kita nggak sopan gitu. Kalau soal akhlak, attitude, ya etiket itu tentu harus kita jaga gitu. Kita harus menghormati. Ketika orang bicara kita harus mendengar. Kita harus tahu kita nggak boleh menyombongkan diri. Itu betul gitu loh. Tapi kalau menurut saya nggak berarti kita kemudian harus, aduh udah deh, apalagi misalnya yang adik-adik kita mungkin yang saat ini SMA-nya mereka leading, kemudian pas kuliah mereka leading, lagi berpikir S2, di S3, tiba-tiba berpikir, aduh jangan deh, ntar gue nanti ujung-ujungnya makin tinggi pendidikan gitu ya, makin susah katanya cari jodoh gitu. Nah menurutku harusnya nggak begitu gitu, karena justru kalau kita bisa bersikap apa adanya dan kita harus yakin bahwa nun di sana ada laki-laki kuat yang mereka mencari perempuan-perempuan yang kuat gitu loh. Kenapa? Karena Hmm. perempuan ini adalah kalau dalam Islam tuh madrasah kan, sekolah. Jadi Iya, sekolah pertama buat anak-anaknya. Dan laki-laki yang betul. cerdas ya, harusnya nih laki-laki tipe alpha apalagi gitu ya, mereka Hmm. harusnya mencari sekolah yang kuat, sekolah yang tahan banting, sekolah yang bisa menyiapkan anak-anak mereka gitu ya menjadi generasi yang kuat gitu di masa depan, yang bisa bersaing gitu. Dan kita tahu bahwa persaingan ke depan tuh akan makin heboh gitu kan ya. Iya, Jadi iya, betul. harusnya sih menurut Asma begitu gitu. Dan sebetulnya waktu Asma belum ditanya ya, udah nostalgia. Boleh, boleh, boleh. Dulu gimana bisa dapet Mas Isa itu gimana? Ah, Nostalgianya. ketemu Mas Isa lucunya gini sih, ini jodoh juga ya. Lucunya saya aktivis Rohis, Hmm. ketua Rohis. Dia juga aktivis Rohis waktu SMA. Kami beda 8 bulan gitu. Dan waktu Hmm. saya kelas 3 SMA, kakak saya, kebetulan kakak saya itu kakak kelas Mbak Helvi Tiana Rosa. Tadi ada yang nanya, Mbak Asma adiknya Mbak Helvi ya? Iya, saya adiknya Mbak Helvi Tiana Rosa. Nah, Mbak Helvi itu kuliah di UI, sastra. Ayah Isa juga kuliah di UI. Waktu itu ayah baru masuk. Nah, yang menariknya Hmm. Aditya, kakakku tuh ngomong gini, Dek, katanya, saya masih kelas 3 SMA ya, tapi saya tuh Hmm. suka dibawa-bawa ke kampus. Dulu waktu saya masih SMP dibawa-bawa ke SMA-nya gitu. Jadi dia bilang, Oh iya. Dek, ada adik kelas gue namanya Alam Syah. Orangnya asik deh, orangnya keren, pinter gitu. Dan gue pengen deh lo jadi sama dia. Mungkin pas dia ngomong gitu, malaikat lewat kali ya. Karena setelah itu sebetulnya tidak ada upaya menjodohkan gitu loh. Saya ketemu sama dia beberapa kali cuma karena saya diminta jadi mentor gitu untuk acara-acara apa sih dulu ada istilahnya malam ibadah ya, mabit ya, Hmm. dan Hmm. acara-acara keislaman gitu. Kemudian saya ketika kuliah saya bikin tim nasyid Bestari, dia punya tim nasyid Senada kan, dan kami kadang-kadang tampil sama-sama gitu. Dan akhirnya saya Ada. bikin lagu, saya diminta bikin lagu untuk Senada waktu itu. Saya buat lagu, saya kasih ke Senada, dibawakan gitu ya, dan saya nggak pernah tahu bahwa saya menjadi opsi bagi ayah gitu loh. Sampai tiba-tiba Hmm. ketika dia tingkat 4, dia ngomong ke kakak saya, Asma lagi ta'aruf apa enggak gitu. Kalau lagi nggak ta'aruf, saya mau ta'aruf dong sama Asma gitu. Widih. Jadi sebenarnya kalau dari kisah Mbak Asma sendiri, Mbak Asma nggak pernah mencoba merendahkan standarnya atau berubah jadi orang lain. Jadi Enggak, tetap jadi diri Mbak Asma apa adanya ya.
Iya, karena menurut saya nggak worth it juga gitu loh. Kita menurunkan standar diri, apalagi standar-standar yang bagus ya. Kalau Betul, standar yang betul. jelek, jelas gitu ya. Kalau kualitas diri yang mungkin harus diperbaiki, itu jelas harus diperbaiki gitu ya. Tapi kalau untuk poin-poin yang menjadi kelebihan kita, apalagi itu memberikan manfaat. Misalnya ada seorang perempuan yang kiprahnya tuh di dunia kemanusiaan gitu ya. Di aktivitas-aktivitas sosialnya tuh luar biasa gitu. Dia nggak harus merem itu gitu. Karena itu berarti dia mengerem kemanfaatan yang bisa dia berikan untuk orang lain gitu. Nah, exactly. Itu. Oke. So, Mbak Asma, aku pengen nanya, di mana batasannya? Menurut Mbak Asma, di mana batasannya bahwa wanita itu perlu menunjukkan kekuatannya dan kapan dia perlu terlihat sedikit lemah tanda kutip? Hmm, saya tidak merasa harus begitu sih ya. Ini Jadi tidak gini, perlu berarti. uh, saya merasa tidak harus begitu gitu loh. Saya nggak percaya gini. Jadi gini, segala sesuatu itu sikap kita itu adalah cuma dua kan. Kalau nggak Hmm, aksi reaksi. Dan kita betul. bereaksi pasti pada hal-hal yang sesuai gitu loh dengan konteksnya gitu loh. Nah, Jadi ketika misalnya gini, saya pernah sama Adam Putra Firdaus kita bikin YouTube ya, baru mulai nih Aditya ya, doain mudah-mudahan iya, iya. istiqomah di YouTube channel Iya. Asmana. Jadi saya sempat merekam sama Adam dan saya nangis di sana gitu. Tapi nangisnya memang benar-benar keadaannya hal yang kami bahas waktu itu memang memang menyakitkan saya gitu loh sebagai ibu gitu. Jadi saya tidak Hmm. ingat, saya nggak bisa merefer misalnya bahwa ada satu masa bagi saya pribadi yang saya pura-pura lemah, pura-pura nggak bisa, atau pura-pura ini Hmm. kecuali terutama untuk di hadapan laki-laki ya, kecuali Hmm. kalau itu membuat orang itu merasa berarti. Dan ini nggak masalah laki-laki atau perempuan. Let's say Oke, misalnya kita bertemu dengan seseorang yang merasa insecure, ya betul. kan? Dan kita misalnya cenderung, saya pernah merasakan bahwa kayaknya di percakapan kampus di teman-teman satu kos saya sering dominan ya gitu loh. Saya sering dominan dan menurut saya ini nggak baik gitu loh kalau saya dominan karena mereka jadi ngerem. Kemudian saya baca kapan orang benar-benar sungguh-sungguh pengen mendengar kita dan kapan tidak gitu. Akhirnya Mhm. saya coba, Jadi saya reguler gitu ya. ngomong, kemudian tidak saya selesaikan. Kalau Mhm. mereka bertanya, terus ini gimana? Berarti Mhm. itu dari request mereka gitu. Tapi ketika mereka kemudian beralih ke percakapan yang lain, saya tahu berarti oh saya memang harus ngerem gitu supaya yang lain mendapatkan kesempatan juga untuk bicara. Jadi pada Mhm. situasi-situasi dan menurut saya nggak harus antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi memang misalnya begini, katakanlah let's say kamu menjajaki seseorang, kemudian kamu bertemu dengan dia untuk pertama kali gitu kan, kemudian saling mengenal. Tentu saja ketika saling mengenal ini ya bersama keluarganya misalnya kita harus sadar diri misalnya jangan kita yang mendominasi percakapan. Kita harus tahu kapan kita harus mendengar. Dan ini Betul, kaitannya lebih kepada sopan santun gitu. Ya betul. kan gitu ya, bukan Cara kepada komunikasi. Betul. bukan sekedar supaya gue attract deh gitu, supaya dia Ya. tertarik gitu ya, supaya dia melihat bahwa gue perempuan cewek kalem nih gitu ya. Nggak harus Mhm. gitu. Tapi dalam rangka kaitannya akhirnya menurut saya ini cara seorang perempuan atau siapapun membawakan dirinya. Laki-laki juga harus melakukan hal yang sama saya kira ketika dia berada di satu situasi kemudian dia mengambil alih mendominasi semua percakapan di organisasi misalnya, padahal Mhm. setiap kepala di organisasi itu sebetulnya punya prinsip, punya pendirian, mungkin punya usul yang layak kita dengar gitu. Oke. Berarti ini bukan soal pura-pura lemah, tapi ya memang kalau memang secara konteks, secara komunikasi kita perlu ngatur, ya kita atur. Jadi soal perlakuan berarti ya, bukan soal Soal saya yang soal ketiga disembunyiin, bukan soal itu berarti kan? ya, ketika kebutuhan sama seperti ini misalnya kita tahu kita bisa masak ABCD gitu, terus kita Betul, diundang untuk makan malam di rumah calon suami dan betul. ibunya kelihatan lagi berusaha mau nunjukin gitu ya ibunya si suami bahwa dia bisa masak apa aja gitu. Ketika Iya momen betul. kayak begitu yang harus dilakukan seorang calon istri adalah oh dia mempersilahkan gitu ya, dia memuji gitu kan, bukan justru dia Hmm, menunjukkan misalnya oh kalau saya sih akan pakai bumbu ini bu gitu, bu kalau menurut saya ya. ini akan lebih lebih enak kalau misalnya rendangnya diginiin gitu, bukan itu gitu. Ini kan about appreciating other people gitu loh, Iya, about iya. apa ya, cara kita respect kepada orang lain gitu, terlepas dari misalnya jadi ya ujung-ujungnya membawakan diri sih ya Aditya ya. Pembawaan diri ya. Oke. Jadi seseorang yang tahu dia harus bagaimana, dia harus what to do gitu. Dan tujuannya bukan akhirnya attract misalnya jodoh berkualitas gitu. Tujuannya bukan ke sana gitu loh. Tapi Betul. tujuannya lebih untuk membuat orang-orang di sekitar dia merasa dihargai.
betul. Ada reason sendiri kenapa aku judulnya Attract, karena audiensku tuh, wah, aku mau nonton gitu kan. Nggak apa-apa, Karena biar biar seru kan. aku pribadi tidak memberatkan hal pada teknik-teknik untuk menaklukkan cowok apapun. Aku lebih menerapkan soal value apa yang kita punya, kualitas apa yang kita punya, sehingga kita dicintai bukan sama pria, tapi sama semua makhluk, bahkan sama, kalau bisa sama Allah gitu Betul. yang dicintai. Mm-mm. Oke, menarik banget nih. Nah, cuman gini, menariknya, Mbak Asma, fenomena sekarang banyak wanita wanita kan akses ke pendidikan, akses ke informasi, akses ke sebuah skill, akses ke Mm. pekerjaan, ke income yang lebih tinggi itu besar sekali. Oke. Cuma kadang-kadang mereka itu suka insecure dengan kelebihan yang mereka punya. Ada saran nggak menurut Mbak Asma? Menurut Mbak Asma kenapa itu terjadi dan kalau itu terjadi gimana cara ngatasinnya? Jadi insecure dengan kelebihan dia ya. Kalau menurut Betul. saya berarti ada sesuatu mungkin yang harus kita koreksi ya secara apa ya, secara mindset. Gitu enggak? Hmm. Misalnya gini bahwa gini, tidak semua orang Allah berikan kelebihan. Bahwa setiap orang punya kelebihan, yes. Tapi tidak Hmm. semua orang Allah berikan kelebihan. Bentuk Hmm. syukur kita jangan sampai ketika kita tidak mengapresiasi kelebihan yang Allah berikan, ketika kita merasa too much gitu ya dengan kelebihan Hmm. ini yang kita punya gitu ya, jangan sampai Hmm. akhirnya ujung-ujungnya kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan ke kita. Iya nggak sih? Nah, iya betul betul betul. Jadi mungkin soal fokus ya. Kalau misalkan dia insecure kan dia berarti fokus, ah aku nggak dapet jodoh, aku nggak dapet jodoh, tapi dia lupa atas kelebihan yang udah Allah kasih buat dia gitu. Dan gini juga sih, kadang-kadang gini, Asma kan bikin buku misalnya OTW nikah Mhm. ya, di OTW Iya, nikah itu itu yang terbaru ya. OTW nikah. Kemudian ada Sehidup Sesurga Denganmu gitu ya. Ada hal-hal yang di buku Cinta Dua Kodi itu perempuannya kuat, kuat dan dominan dan dia leading. Dan buku itu memang dari kisah nyata seorang perempuan yang memulai bisnisnya dengan 2 kodi pakaian, kemudian bisa menjual lebih dari 10 juta potong pakaian dan Betul, menjadi kepala keluarga. Artinya mendukung secara ekonomi gitu ya. Jadi kan betul. akhirnya banyak banyak friksi nih dengan suaminya gitu. Mhm. Tapi menurut saya gini, yang harusnya kita fokus adalah bukan pada kelebihan yang tidak kita syukuri, tapi pada kekurangan yang belum kita benahi. Oke, Jadi bisa jadi gini, kita belum bertemu jodoh misalnya nih, kita belum betul, belum bertemu orang yang atau belum ada orang yang misalnya tertarik ke kita. Itu juga dua betul, hal sih. Ada orang jadi ketika tidak ada yang mendekatimu, tidak berarti kamu tidak menarik. Karena tidak betul, semua orang yang mendekatimu berani menyatakan atau mengungkapkan perasaannya betul, padamu. Ya, betul. contohnya adalah saya sejak kecil, nih kilas baliknya agak jauh ya, SMP SMA Iya, nggak apa-apa boleh, ya. boleh, boleh. Terus, Sejak terus. Ya. kecil sebelum pakai jilbab, kemudian saya pakai jilbab tuh SMP kelas 3 ya. Sebelum itu saya aktif di karate, di teater gitu ya, di pramuka, saya jadi komandan upacara gitu kan. Dan waktu itu yang saya tuh benar-benar berpikir tidak ada satu laki-laki pun yang suka sama Asma gitu loh. Hmm. Karena nggak ada yang nembak gitu. Meskipun Hmm. anak-anak saya sekarang bilang mereka lihat foto-foto saya mimpin renungan, orang pada nangis, terus mereka bilang gini, Bun, kayaknya bukan gak naksir deh sama Bunda, mereka takut. Takut karena bundanya kayaknya galak gitu ya. Jadi saya mikir kan gitu ya gitu. Ternyata setelah dunia Facebook, kemudian kita ngumpul lagi dengan teman-teman dan sebagainya, saya dengar dari teman ini, lo tahu nggak Asma gitu. Dulu teman-teman manggilnya Rani, lo tahu nggak sih Ran gitu. Ternyata teman kita si A ini pernah suka sama lu loh gitu. Saya yang, ih Hmm. serius gitu. Terus sampai ada satu teman yang bilang juga, lo tau gak sih gue berantem sama temen gue yang ini gara-gara memperebutkan lo. Kita udah berkeluarga semua ya, jadi cuma ya apa kita ngobrol-ngobrol. Dan dalam hati Nostalgia aja ya. saya bilang sama anak-anak saya dalam hati mama tuh, ya Allah lo kemana aja gitu loh, bikin gue sempet nggak percaya diri, nggak ada yang naksir sama gue gitu kan. Nah jadi buat all the girls out there gitu ya, ketika tidak ada orang yang mengungkapkan perasaannya kepadamu bukan berarti kamu tidak menarik. Ya bisa Betul, jadi kamu terlalu menarik, cuma mereka ragu. Dan mereka betul, ragu tidak selalu karena kelebihan kamu. Bisa jadi betul, mereka ragu mendekatimu karena kekurangan mereka. Ya nggak sih? Apa ini betul. cara berpikir alpha female aja? Iya, itu betul banget. Aku setuju banget. Karena memang bisa jadi banyak orang yang nggak mau mendekat. Itu rata-rata karena mereka takut sama kekurangannya mereka, Bunda. Iya, Beneran nih. Si cowok ini kadang takut, gitu ya. takut agak takut bahwa kalau gue mendekat gue nggak diterima gitu.
Jadi bisa jadi mereka takut ditolak, ya kan? Bisa jadi Mhm. mereka merasa nggak level. Which is kalau mereka merasa nggak level, yang harus mereka lakukan level up dong, ya kan? Tambah Betul, dong levelnya mereka. Bukan mereka betul, nggak merasa level, kemudian jiper duluan dan mundur gitu. Di jiper bahasa betul. zaman kapan ya? Jadi Iya, Jiper. bukan itu gitu loh yang dilakukan. Tapi ada dua. Yang pertama bisa jadi memang ada orang yang tertarik ke kita tapi nggak berani karena Betul. mereka melihat banyak kekurangan di diri mereka. Yang kedua adalah kenapa kita nggak harus fokus pada mengurangi kelebihan kita. Yang kedua bisa jadi kita belum bertemu jodoh kita karena misalnya kita masih banyak PR-PR. Jadi kekurangan pribadi. Jadi masih kurang sabar, masih kurang ikhlas, masih istilahnya sama keponakan aja ngebentak-bentak, sama adik aja pakai nendang-nendang gitu ya. Gimana nanti sama suami sama anak kan gitu ya. Jadi masih Iya. suka ngambek gitu loh. Nah, bisa jadi hal-hal ini nih yang Allah masih ngasih kita kesempatan supaya kita memperbaiki hal-hal ini karena Allah pengen ngasih seseorang yang sabar untukmu. Agar orang yang sabar itu bisa datang dan kalau dalam Islam kan sekufu gitu ya, maka Ya. sabarmu yang harus ditingkatkan, maka ikhlasmu yang harus ditingkatkan. Gitu nggak sih? Tergantung ini juga berarti Bunda ya, tergantung cara perlakuan mereka. Karena setelah aku survei, cowok itu takut mendekat, bukan takut sama cowok ceweknya lebih pintar atau apa, tapi mereka takut kalau mereka mendekat, mereka akan tertindas. Dan mungkin itu Hmm. tercermin dari si bagaimana si cewek ini berperilaku di keseharian. Yang tadi Hmm. Bunda bilang, entah itu nggak sabaran, entah Hmm. itu ngomongnya nadanya tinggi atau ketus atau masang muka, kan biasanya alpha female itu mukanya defaultnya jutek gitu. Kalau Jadi pas muka mau dia gitu, oh enggak, atau anomali sudah ya, bukan jago. anomali. Ya itu Rata-rata kalau itu menurut Asma biasanya berarti yang gitu. ditakuti laki-laki itu bukan kelebihan-kelebihan si perempuan, tapi potensi Betul, menindasnya. betul. Ya Itu kan? yang Makanya banyak gini, wanita alfa yang tidak mengerti soal ini. Coba artinya Mbak. gini, eh, terlepas misalnya nih, bahkan ada curhat seorang suami ya, gara-gara dia bilang, Bunda kenapa sih bikin buku catatan hati seorang istri gitu ya? Sekarang bikin lagi istri kedua gitu. Ini akhirnya para istri jadi pada pada ngomel gitu kan? Terus ada seorang suami yang bilang, Bun, istri saya itu baca buku-buku Bunda gitu. Tapi kok dia begitu ya, Bun? Saya bilang, emang dia gimana? Dia tuh kebetulan kepala keluarga si istri ini karena suaminya di PHK gitu loh. Dan karena dia Hmm, merasa kepala keluarga gitu, dia tuh yang keselan gitu loh sama suaminya. Karena dia yang harus iya, menafkahi, dia yang harus mungkin bayar bayar biaya sekolah anak-anaknya masih pada SD gitu. Dia mungkin harus dia masih harus membayar hutang-hutangnya si suami gitu. Terus hmm, saya bilang gitu, seharusnya ini terlepas apapun agama kita ya, buat iya, teman-teman yang sedang menyimak ya, setiap kita itu harusnya tidak punya rasa kesombongan gitu loh. Sebetulnya seorang istri terlepas seberapa pinternya, ini juga sama ya ke suami, terlepas iya. katakanlah seorang suami yang menikah dengan ya sebutannya mungkin alpha female lah, atau apa ya, Hmm, dengan perempuan yang kuat gitu. Seorang istri ini tidak boleh sombong meskipun penghasilan dia lebih tinggi dari suami. hmm, Jadi kalau kenapa? Karena bisa jadi pada penghasilan yang lebih itu sebetulnya Allah bukan ngasih ke dia, Allah ngasih ke suaminya. Cuma lewat dia gitu loh. hmm, Kan gini, hmm. ketika suaminya punya hutang, pilihannya adalah kita minjem juga ke orang lain, baru kita untuk bayarin si suami, atau pilihannya adalah Alhamdulillah Allah ngasih rezeki ke kita, sehingga kita nggak perlu minjem gitu loh. Nggak Hmm. perlu terlibat kredit online dan sebagainya gitu karena Allah nitip ke kita gitu. Jadi pada penghasilan kita itu ada rezekinya suami, ada rezekinya anak-anak. Jadi seorang istri sebetulnya gini, terlepas tingginya penghasilan, posisinya di perusahaan, seorang istri yang tahu agama apapun itu tidak akan menindas suaminya. Dia tidak akan menginjak-injak suaminya. Dia tidak akan merendahkan suaminya di depan anak-anaknya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu umur gitu. Gimana kalau Hmm. misalnya selama hidupnya ya anak-anak melihat bapaknya tuh selalu diremehkan, direndahkan, dihina sama ibunya, tiba-tiba ibunya meninggal duluan, kemudian anaknya melakukan sesuatu mungkin dosa, terlibat masalah, ayahnya pengen nolong gitu, tapi si anak ini akhirnya nggak mau datang ke bapaknya, nggak menganggap bapaknya Hmm. qualified. Kenapa? Karena seumur hidupnya ibunya sibuk merendahkan. Nah ini hal Betul. yang sama sebetulnya, saya nggak tahu yang mendengar ada nggak yang mungkin sudah menikah, ini hal yang sama yang ingin juga Asma harapkan teman-teman yang sudah menikah dan kemudian misalnya takdir berkata lain dan berpisah, ya ada bekas suami, ada bekas istri, tapi nggak pernah ada bekas orang tua. Jadi kalau bisa, walaupun berpisah, ingatan terhadap ayah ya, anak-anak terhadap ayahnya tetap dijaga. Ingatan terhadap anak-anak terhadap bundanya tetap dijaga dan nggak saling menjelek-jelekan. Betul.
Nah, bicara soal pernikahan dengan kan pernikahan satu paket resikonya dengan perpisahan. Itu satu Mm-mm. paket ada resiko. Nah, cuman kita sebagai manusia kan Allah beri kapasitas untuk memanage resiko. Nah, Mm-mm. menjadi seorang alpha woman yang strong, menikahi pria yang alpha juga yang strong, itu kan tantangannya lain sendiri. Biasanya kalau misalkan bertolak belakang kayak misalkan yang satu beta yang satu alpha itu lebih mudah di jalan. Tapi kalau ini dua-duanya alpha, ada resep tersendiri nggak sih Bunda, untuk bisa langgeng terus? Mm, Kalau Asma refer ke Asma sama Ayah ya, saya sih lebih gini sih, ini siapa yang benar gitu. Jadi kalau misalnya saya ditegur dan saya merasa bahwa oh iya sih ini kayaknya emang gue yang salah sih, keterlaluan aja gitu ya. Dan anak-anak juga suka makanya ini sih lo salah lu mah gitu ya. Nah itu saya udah pasti nggak akan apa gitu. Bahkan kalau di rumah itu karena kami kadang-kadang nonton drama Korea kan. Jadi ada kalimat yang kalau saya udah salah saya langsung ayah neka calmu teso gitu ya. Saya berdosa gitu ya. Jadi udah minta maaf duluan gitu. Artinya gini, minta maaf nggak membuat kita rendah gitu kan. Minta maaf juga nggak selalu karena kita salah. Kadang-kadang kita minta maaf untuk menyelamatkan situasi. Kadang-kadang seperti itu. Hmm. Apalagi kalau lo emang salah ya lo harus banget minta maaf gitu. Tapi jadi kalau di rumah sih, saya kira ada saatnya gini. Rumah tangga itu pasti ada apa ya? Harus ada teknik gini. Ya ujung-ujungnya kita harus tahu bertindak, melakukan apa pada situasi apa. Kembali ke yang awal tadi Aditya. Misalnya gini, Hmm. pasangan lagi panas, lagi ngamuk gitu ya, terus suaranya kencang. Suami saya kebetulan suaranya kencang. Jadi kalau marah Betul. meskipun dia nggak yang gimana, suaranya emang gegar gitu loh. Saya Hmm. mendingan saya biarin dulu gitu loh. Karena kalau Hmm. pada saat yang sama saya meladeni, ujung-ujungnya pecah kan, dua-duanya Betul. emosi gitu. Tapi mendingan saya kalemin dulu gitu. Bahkan semenjak apa ya, makin kesini nih karena makin tua juga ya, makin kesini tuh kita nggak punya apa sih celah ribut yang kalau dulu ribut mungkin masih ada ya kadang-kadang dimaksimalin tiga hari kan ya kalau muslim ya nggak Ya. ngomong nih diem nih 3 hari gitu ya, kejadian juga gitu. Asma sama ayah pernah juga begitu gitu. Tapi setelah kesini kita makin ya udahlah gitu, kalau saya salah nanti kalau kita ada masalah apa gitu saya ngambek ayah meluk gitu kan, kalau ayah yang ngambek saya ngedeketin gitu loh. Jadi Hmm. uh, nggak adu keras sama keras gitu, terutama gini kalau dua-duanya sama-sama gini, orang yang menikah itu nggak berarti ketika ada masalah pernikahan bubar gitu. Betul. Pernikahan itu about ini kan apa, memang handling things gitu loh. Jadi itu Ya. memang medan perjuangan dan tujuan kita untuk sama-sama bertahan sebisa mungkin gitu loh. Jadi kalau ada Hmm. masalah ya udah cari ini harusnya bagaimana. Jadi bangun komunikasi. Kemudian jangan berbicara atau jangan ribut ketika misalnya sebetulnya kita capek atau kita lagi punya Hmm. masalah lain. Karena bisa jadi akhirnya kita ribut sama pasangan yang apa dengan nada-nada oktav yang mungkin tidak diperlukan, sebetulnya lebih karena kita capek gitu. Jadi ada ketidakpuasan lain bukan karena ada masalah dengan pasangan. Jadi sebetulnya kalau mau dibahas ya, kalau pengen marah-marah sama pasangan, saran saya adalah tulis di email atau di WhatsApp kita sendiri gitu ya, atau WhatsApp yang Oke. sama kakak gitu, tulis puas-puas panjang-panjang. Biasanya udah agak lepas tuh gitu ya. Jadi ketika kita berhadapan gitu ya, kita udah lebih lega gitu. Dan lebih terstruktur juga. Lebih terstruktur gitu. Jadi akhirnya kita jadi mikir, oh ya kapan ya. Kalau saya jelas gini, ayah itu keras dan lumayan temperamen gitu kadang-kadang gitu ya. Tapi biasanya untuk alasan yang benar gitu. Jadi saya nggak akan kayak gini. Buat para teman-teman yang misalnya punya suami yang agak galak ya. Saya jujur, Hmm. ayah Isa Alamsyah tuh agak galak, dan waktu awal nikah saya merasa saya menikah dengan dewan juri gitu. Yang kayak semuanya salah gitu loh. Dan saya tuh gampang gampang nangis, padahal karena dia orang Surabaya gitu. Surabaya campur Betawi gitu. Jadi ya ketahuan Oh lah iya. gitu ya, Iya. ngablaknya kayak gimana, kerasnya kayak Iya. gimana, ceplas-ceplosnya kayak gimana gitu loh. Tapi Iya. ketika Iya. saya mengerti ini, saya tahu bahwa dia bukannya marah-marah, emang dia gayanya kayak begitu gitu loh. Jadi nggak tahu menjawab persoalan gak nih? Cukup menjawab persoalan. Berarti ada tiga kuncinya ya. Hindari ego, bangun komunikasi, sama hindari eksternal problem masuk ke rumah tangga kita. Gitu. Iya, dan Nah, tujuannya kan untuk hmm. memperbaiki situasi kan. Jadi karena kalau Oke. tujuannya untuk memperbaiki situasi, kita nggak akan melakukan hal-hal. Misalnya kepikiran nih, wah gue pengen keluar dari rumah, gue pengen kabur, atau gue tinggalin aja, biar aja dirasa sendiri di rumah ngurus anak-anak dan sebagainya gitu. Itu kan tidak Hmm. menyelesaikan masalah. Bahkan Asma belajar dari satu couple ya, couple nyata yang Asma tulis di buku Sehidup Sesurga Denganmu. Mereka itu punya resep gini, kalau mereka ngambek itu nggak boleh lewat waktu sholat. Jadi mereka lebih baik Hmm. dari Asma Nadia. Asma Nadia masih pernah memaksimalkan 3 hari ya waktu masih muda belum Hmm. punya anak-anak ya. Kalau mereka Hmm. enggak, mereka ribut zuhur itu sebelum asar mereka harus damai. Mereka ribut maghrib itu sebelum isya mereka harus damai.
Jadi batasannya seperti itu gitu, sehingga akhirnya nggak panas lama-lama gitu dalam rumah tangga. Oke, thank you so much. Terus cuma begini, sebenarnya yang kita bicarakan ini kan common sense ya, Mbak Asma Mm-mm. ya. Mm-mm. Cuman kan seringnya common sense is not common practice. Gimana caranya agar wanita yang alpha female ini balik ke common sense ketika mereka kontak dengan pasangan, sama pria atau sama siapapun. Tahu nggak Aditya, salah satu misi saya, jadi kalau mau dilihat benang merah buku-buku Asma Nadia, itu Hmm. ya dari mulai yang remaja sampai yang pernikahan dan sebagainya yang dewasa ya. Novel-novel saya tujuan saya satu sebetulnya. Saya ingin menguatkan perempuan Indonesia, dan bagian dari menguatkan itu adalah saya ingin perempuan Indonesia logis, lebih Wah, logis gitu. Karena sepaham gitu. karena jujur gitu ya, ketidaklogisan itu merugikan gitu. Saya misalnya dapat curhat dari seorang istri yang bilang gini, Mbak Asma, suami saya jelas-jelas ketahuan selingkuh. Dan saya benci ya, saya benci dia karena dia sampai sekarang nggak pernah mau ngaku dan dia nggak pernah mau minta maaf. Terus saya tanya sama si istri, Mbak, apakah suami sekarang masih berhubungan? Enggak sih Mbak, udah enggak. Apakah suami sekarang lebih baik ke keluarga? Alhamdulillah Mbak, lebih baik. Ke anak-anak juga lebih punya waktu. Apakah suami makin keras ke Mbak atau makin lembut? Alhamdulillah makin lembut Mbak. Terus saya bilang, itu permintaan maaf si suami. Hmm. Iya kan gitu. Jadi memang saya pikir ini perlu latihan sih, perlu latihan. Mungkin awal-awal nikah, apalagi buat teman-teman yang tahu bahwa gampang terbakar ya, impulsif ya. Saya termasuk orang yang sangat impulsif. Dulu zamannya Yahoo Groups itu kalau ada ribut itu saya langsung nulis panjang-panjang gitu ya. Tapi sekarang saya melatih diri saya untuk enggak. Kalau ada persoalan saya renungkan dulu. Kalau perlu bikin coret-coretan dulu. Oke, gue melakukan A, gue melakukan B atau gue melakukan C ya. Itu memberi ruang pada kita untuk tidak langsung istilahnya sebagai kayak apa ya, kayak bensin kena api gitu Oh kan iya, ya, kita langsung bensin gitu. ya. Tapi kalau kita meredam diri kita dulu, kita buat planning gitu, kita akan menghindari peluang-peluang kita melakukan kesalahan. Apalagi Hmm. misalnya dalam saat yang sama, ini baik sudah menikah atau belum ya, tiba-tiba ada cowok lain yang datang, tiba-tiba Hmm. ada cewek lain yang datang gitu loh. Itu gitu. Jadi cari pangkal masalahnya itu juga penting gitu. Tapi memang kalau menurut saya nggak ada cara pintas sih, harus banyak latihan, banyak baca-baca buku. Dan salah satu alasan kenapa saya sering membuat buku-buku berdasarkan kisah nyata adalah karena menurut saya pengalaman itu tetap guru yang terbaik. Iya betul. Tapi kita tidak harus mengalami dulu gitu. Betul. Dengan kita Betul. membaca buku-buku yang dari kisah jatuh bangunnya, retaknya pernikahan, saya bikin buku Jangan Bercerai Bunda gitu. Kumpulan kisah-kisah mereka yang bercerai gitu. Saya kumpulin nih penyebab perceraian apa aja nih gitu ya. Tujuan saya adalah supaya apa? Supaya nanti saya sendiri bisa belajar, orang lain bisa belajar gitu loh. Dan tidak hanya dari masalah, tapi dari cara yang bersangkutan para istri dan suami ya membuat keputusan untuk masalah mereka. Hmm. Oke, oke, oke. Menarik ini. Ternyata kita sevisi, Mbak Asma. Oke ya. Karena aku punya channel YouTube juga namanya Logika Cinta Jos Aditya. Aku pengen wanita-wanita logis. Karena aku percaya banget kalau wanitanya sudah bahagia, impact-nya luar biasa besar. Karena aku ngalamin banget kalau ibuku lagi marah-marah, satu rumah serasa neraka gitu kan. Tapi kalau ibuku lagi bahagia, wah semuanya bahagia, dimasakin enak, ditraktir apa gitu. Dan aku percaya betul kalau wanitanya sudah logis, mudah untuk mereka bahagia. Karena yang bikin wanita itu sulit bahagia karena ekspektasi-ekspektasi yang tidak masuk akal seperti saya harusnya umur segini sudah menikah itu kan tidak masuk akal karena itu tidak 100% di kendali kita kan soal target. Terus juga misalkan saya harusnya begini saya harus ekspektasi-ekspektasi itu yang bikin mereka nggak happy. So, aku senang banget ternyata kita satu misi mungkin nanti bisa collab YouTube-nya Mbak Asma. Siap, siap. Ya. Aditya, satu lagi, perempuan itu punya kecenderungan menikmati penderitaan. Yes, betul banget, Jadi banget. misalnya gini, ada masalah dengan calon suami misalnya gitu ya, dan masalah itu membuat kita sedih gitu. Alih-alih ya daripada mencari penyelesaian, ya segera Mhm. tabayun, segera mencari kejelasan. Misalnya dengar gosip dia begini gini gini gini, terus menemukan sesuatu yang kayaknya bukti gitu ya. Daripada Betul. mencari kejelasan, mereka cenderung ya nangis dulu, dinikmati dulu, ini segala macam gitu ya, baru kemudian
Dan ujung-ujungnya seringkali belum tentu benar juga gitu loh. Jadi ini ya Betul. menurut saya kita harus keluar sih dari ini karena gini, buat saya pribadi bahagia itu penting. Berarti kita tambah satu Oh, ini, satu frekuensi. Bahagia itu betul. penting. Hanya dengan bahagia kamu bisa melakukan banyak hal. Betul. Saya nggak kebayang bisa menulis 60 buku sebelumnya dan makanya saya nggak mau katanya netizen itu kadang-kadang kejam gitu ya. Saya nggak mau jadi korban netizen gitu. Saya nggak mau masuk gitu dalam permainan misalnya ada yang haters, ada yang apa, saya nggak mau gitu loh. Hmm. Saya nggak mau bahagia gitu, maaf ya gitu. Bahkan saya pernah nge-tweet gini, uh, saya tujukan kepada seseorang tapi saya cuma bilang maaf ya tapi kamu bahkan tidak cukup penting untuk membuat saya marah gitu. Oke. Oke, itu statement yang luar biasa tuh. Tidak cukup penting untuk membuat saya marah. Apapun yang kamu lakukan tidak bisa membuat saya membenci kamu gitu. Oh, itu luar biasa. Iya, karena ya itu gitu, kebahagiaan itu harus ada di gini, kebahagiaan itu harus ada di tanganmu. Menikah, ya buat teman-teman ya, khususnya buat Betul, alpha female out there ya, betul, menikah betul, itu salah satu pintu kebahagiaan, betul. tapi bukan satu-satunya. Jadi Exactly. ketika misalnya kamu sekarang belum menikah, kamu udah pengen menikah nih, tapi kamu belum menikah gitu. Daripada kamu menyesali, sedih, berkepanjangan, frustasi, stres karena kamu belum menikah gitu. Betul. Kenapa kamu nggak enjoy life gitu loh? Kenapa kamu nggak mensyukuri kehidupan? Kehidupannya anugerah yang luar biasa. Kenapa kamu kalau nggak ada corona ya? Kenapa kamu nggak Hmm. traveling? Kenapa kamu nggak Hmm. belajar bahasa? Kenapa kamu nggak Hmm. belajar apa ya? Menyalurkan hobi yang dulu misalnya waktu remaja kita dulu nggak punya dana. Misalnya ada yang hobi fotografi, ada yang pengen nyanyi, ada yang pengen ini. Kenapa kamu nggak menyalurkan itu gitu loh? Artinya Betul, jangan betul. sampai menikah itu satu hal gitu. Bahwa dia menjadi impian saya bisa mengerti gitu. Tapi tidak harus membuat kamu kehilangan semua impian. Gitu. Betul. Betul banget. Dan bahkan kalau aku punya pandangan, pernikahan itu tidak ada bedanya dengan kendaraan. Di mana kendaraan kalau nggak ada tujuannya rusak. Hmm. Karena dia cuma tools. Yang pas kita nikah tuh artinya kita masuk kendaraan. Terus tinggal kita mau kemana gitu. Kalau kendaraan nggak dipakai ya rusak gitu. Makanya kebanyakan yang aku sih kemarin kan ngobrol juga collab juga sama psikolog yang Mbak Ferauli itu beliau Hmm. bilang kan tingkat perceraian di Indonesia itu luar biasa besar. Katanya Hmm. sih hampir 70%. Nah, itu benar. Jadi dari 100% yang menikah 70% bercerai itu luar biasa. Wah, luar biasa itu. Dan kebanyakan 70%-nya lagi datang dari gugatan si wanita. Dan akhirnya di situ aku sadar banyak wanita yang setelah menikah tersadarkan bahwa menikah itu bukan satu-satunya hal yang bisa buat mereka happy. Justru Iya. bahaya kalau mereka belum happy lantas menikah atau menikah untuk bahagia itu bahaya. Pandangan Basma gimana soal itu? Sebetulnya menikah dengan orang yang tepat sih. Jadi nggak berarti juga ini Hmm, satu hal juga ya. Saya nggak berarti gini teman-teman karena misalnya karena usia kemudian merasa ya udahlah siapa yang lewat depan rumah betul, gue sekarang kalau ngelamar gue terima lah betul, gitu ya. Nggak berarti harus betul, begitu gitu ya. betul, Jadi teman-teman nggak berarti harus kehilangan kriteria beberapa kriteria apalagi yang misalnya baik gitu ya. Nggak berarti harus dikendurkan. Kemudian ke kriteria-kriteria yang dulu menurut kita aduh ini bukan cuma nggak ideal tapi buruk gitu ya. Misalnya laki-laki yang mendekati ternyata bukan sekedar ngerokok tapi misalnya narkoba atau misalnya dia suka mabuk atau dia misalnya suka judi atau dia misalnya apa ya udahlah main kita terima aja daripada kita tidak menikah gitu. Jangan menyenangkan harapan orang lain. betul, Menikah itu kamu loh. Jadi kamu yang nanti bahagia, kamu yang tidak bahagia. Jadi kuncinya adalah menikah dengan orang yang tepat. Dan jangan lupa selain keinginan-keinginan itu gitu, kita kan berusaha agar keinginan kita bertemu dengan keinginan Allah nih, bertemu dengan betul, kehendak yang maha kuasa. Jadi betul, bagaimana caranya iringi dengan keinginan dengan doa. Jadi doa-doa betul. itu kalau buat saya salah satu yang mengawal keinginan, harapan, cita-cita kita. Mudah-mudahan tercapai. Amin, aku setuju banget. Cuma ada problem nih, Mbak Asma Bunda. Hmm, Problemnya adalah banyak wanita yang punya goal untuk pengen nikah atau tanda hmm, kutip ngebet nikah. Salah satunya adalah karena didesak sama orang tua. hmm, Kata orang tua, udah kamu jangan pilih-pilih, kamu sih hmm, terlalu kuat, kamu sih income hmm, terlalu gede. hmm, Ada tips nggak gimana caranya menghadapi orang tua yang seperti itu? Karena aku yakin ini mayoritas mengalami hmm, seperti itu. hmm. Kalau dalam Islam tuh kalau bisa gini, begitu gini orang tua kan sering cuma nyuruh-nyuruh aja, nagih-nagih aja tapi nyariin calon enggak ya gitu. Iya. Jadi kalau dalam Islam boleh tuh si kakaknya, mbaknya gitu ya, bilang, "Ayah jangan cuma nyuruh dong, cariin dong ya." gitu. Ada nggak teman ayah nih gitu, siapa tahu baik gitu. Jadi pertama Hmm. minta daripada mereka gitu ya. Jadi setiap kali mereka ngingetin, setiap kali juga ingetin si ayah untuk nyariin. Nah, ayah kan kemarin Hmm. kemarin kan kakak udah bilang, "Ayo deh kakak mau deh kenalan dulu deh." gitu ya.
jajaki Hmm. dulu ya aja dari ayah, tapi ayah cariin gitu. Kamu masih Hmm. belum nikah juga ya? Ayah belum nemu juga kan gitu ya. Jadi satu itu gitu. Kemudian yang kedua ya kadang-kadang gini sih, kadang-kadang bukan kadang-kadang sering kali omongan-omongan di sekitar kita itu memang tidak bisa kita. Jadi gini, daripada kita berharap mereka tidak bicara, ya, Hmm. which is itu impossible gitu ya, tidak tidak Hmm. annoying gitu ya. Kapan nih nikahnya? Ketemu teman kan, pas lagi reuni kan, belum belum masih sendiri aja nih gitu ya. Kapan nih undang-undang gitu ya? Eh, kita nggak mungkin berharap mereka tutup mulut gitu. Yang Betul. lebih mudah kita siapkan hati kita gitu ya. Saya pernah jalan-jalan di apa tweet walking gitu ya dan menemukan jawaban-jawaban yang lucu-lucu, kocak-kocak bahkan kurang ajar gitu loh untuk menjawab orang-orang yang nanya kayak begitu gitu. Nah, ada baiknya juga sih kita bikin catatan-catatan gitu ya. Jadi boleh juga ke teman-teman yang nanya kapan ya udah cariin dong gitu ya. Jadi nggak usah dianggap Hmm. serius gitu loh. Nggak usah dianggap serius dan kita harus harus berlatih gini. Seumur hidup kita akan menerima banyak banget omongan orang gitu dan kita Betul. harus berlatih mendingan berlatih tidak menganggap itu serius, kemudian tidak menganggap itu komponen yang mempengaruhi kebahagiaanmu. Jadi Hmm. latihan GP emang gue pikirin gitu ya. Latihan Hmm. cuek aja menurut saya itu penting. Hmm. Jadi dibawa canda, dibawa guyon aja sih gitu. Karena kalau diseriusin nanti kamu sedih gitu loh. Betul. Cuman apa jadinya jika orang tuanya nyariin jodoh? Tapi setiap yang dikasih calonnya adalah yang memang tidak setipe sama si wanita ini. Mereka secara clear tahu ini nggak selevel. Ini beta banget nih kalau nikah gawat. Gitu. Itu gimana cara komunikasi? Hmm, kalau saya sebetulnya masih agak-agak confused nih dengan alpha dengan beta ya. Karena kadang-kadang gini, pada kebetaan seseorang kadang-kadang ada alfanya, Betul. ya Nggak kan? fully alpha. Betul. Gitu. Jadi menurut Asma, kalau saya gini, standar-standar yang paling minim sekali gitu ya, secara agama baik nggak sih gitu? Hmm. Secara agama baik nggak sih? Atau gini, kamu bisa nggak melihat bahwa dia terlepas alfa atau beta gitu? Karena gini, nggak hina juga kita menikah dengan seorang yang beta, ya nggak sih? Betul. Ya kan gitu. Jadi Nggak hina. bisa nggak? Kuncinya gini, bisa nggak kamu melihat dia sebagai ayah yang baik dan membanggakan dan membahagiakan anak-anakmu? Karena tugas seorang ibu bukan hanya mencari seorang laki-laki untuk menikah karena dia perempuan, tapi Betul. mencari seorang ayah yang terbaik buat anak-anaknya. Barangkali tidak sosok alfa, tapi dia baik, bertanggung jawab gitu ya, orangnya sabar gitu. Ya, who knows gitu. Karena gini, saya punya Bagaimana teman jika yang kasusnya, udah, bagaimana jika kasusnya memang dia sulit untuk bangga sama pria ini untuk jadi ayah dari anak-anak? apa nih yang bikin nggak bangga apa? Ini sih. Nah, itu Kalau kan yang bikin kontekstual nggak gitu. bangga ini misalnya sesuatu yang secara moral memang tidak baik gitu ya, ya udah nggak harus gitu kan, nggak harus juga kan Betul, gitu. betul, betul. Tapi Betul. kalau misalnya yang bikin dia nggak bangga misalnya karena fisik gitu, dia orangnya Mhm. tinggi, kemudian si itu apa yang datang itu misalnya kurang tinggi, atau Mhm. misalnya kulitnya gelap banget, padahal dia pengen nikah sama orang yang putih supaya anak-anaknya putih misalnya gitu ya, Mhm. atau misalnya dia S2 gitu dan orang ini bahkan D3 gitu. Mhm. Nah, cuma menurut saya kita nggak akan mengkategorikan alfa beta seseorang cuma dari pendidikan ya kan gitu, Betul, atau betul. cuma dari kemampuan dia berbicara gitu. Tapi untuk alfa ini kalau menurut saya kalau seorang yang unggul itu ada dari pikirannya gitu kan, kematangan pikirannya, kecerdasan, pertimbangan dia, kemampuan dia membawakan diri, kemampuan dia mengatakan sesuatu yang tepat di kondisi yang seharusnya Yang gitu. tepat. Iya, betul. Iya, ini bagian gitu. Jadi kalau menurut saya tidak Ya. harus. Jadi kebanggaan-kebanggaan yang kenapa saya bikin cinta laki-laki biasa sebetulnya untuk menjawab ini. Jadi Hmm. ada buku Asma yang difilmkan ya, dimainkan Deva Mahendra. Jadi Iya, laki-laki iya. biasa itu kan mungkin alpha alpha female tuh si filmnya Iya, ya, dari iya. keluarga berada, cantik, orangnya berani, ekspresif, punya sikap gitu kan. Dapatlah gitu ya ketemu dengan laki-laki yang mendekati dia dan jatuh cinta dan sungguh-sungguh sama dia itu seorang laki-laki dari keluarga biasa, pendidikannya biasa, penghasilannya pekerjaannya biasa gitu kan ya, nggak punya sesuatu yang kayak bisa dibanggakan gitu. Tapi kan kunci kebahagiaan itu bukan hari ini. Kunci Betul. kebahagiaan kita akan bersama-sama dengan dia. Bisa nggak kita memproyeksikan bahwa 10 tahun ke depan dia kayak apa ya, 15 tahun ke depan saya bersama dia akan seperti apa, dua Betul. puluh tahun ke depan seperti apa gitu. Karena kita nggak melihat bahwa terjadi di sekitar kita ada orang yang misalnya sama-sama kuat, sama-sama Mhm. potensial gitu, tapi mereka Mhm. nggak bisa mempertahankan pernikahan Iya. gitu. Jadi kalau menurut saya
harus ada ini sih, bukannya apa ya, uh, bukannya kompromi gitu ya. Hal yang nggak bisa kita kompromi kalau buat saya agama. Oke, berarti kita perlu jelas, si wanita perlu jelas untuk mendefinisikan apa kriteria yang tidak bisa ditolerir dan apa yang bisa ditolerir sehingga mereka nggak bingung menilai seseorang apakah tepat untuk dia atau tidak gitu ya. Iya, dan jangan sebaiknya bisa melepaskan dari kacamata dunia gitu. Dilihat juga hal-hal yang Betul, tidak terlihat gitu, tapi mungkin bisa betul. menjanjikan kebahagiaan yang lebih abadi gitu. Yang dilihat adalah potensinya. Apakah ada potensi dia menjadi seperti itu gitu ya. Oke. Ada potensi sayang nggak? Oke, ini nggak seperti yang kita harapkan nih, tapi ada potensi sayang nggak? Ada potensi nih orang bisa bahagiain gue nggak? Karena kayak Hmm, gini, sifat misalnya gini, apakah seorang laki-laki setia? Itu kan sesuatu yang nggak akan terlihat dari sekarang, Aditya. betul. Aku Ya pun kan? dulu nggak seperti gini. Dulu pun aku minderan. Dulu incomeku lebih kecil daripada istriku. Cuman aku lihat kalau ada cowok yang secara present days-nya masih biasa aja, tapi berani mendekati dan berani berjuang, itu menurutku cowok cowok alpha. Setuju. Karena yang itu kita define lagi istilah alpha beta ini. Alpha ini bukan kondisi dia sekarang, tapi apakah dia punya drive untuk punya potensial untuk ke tahap yang memang cocok untuk kita gitu. Aditya, saya menikah dengan Ayah Isa Alamsyah. Penghasilan Ayah Isa Alamsyah tahun 95 itu 250.000 rupiah. Oh, Dulu oke. pun 250.000 rupiah itu kecil. Dulu pun ya. Iya. Tapi saya lihat dia seseorang yang cerdas, dia seseorang yang bekerja keras, dia udah punya pekerjaan sejak SMA, dia udah nggak minta uang sama orang tuanya, dan Hmm. saya melihat bahwa oke, dengan orang ini saya nggak akan kelaparan dan anak-anak saya nggak akan kelaparan. Hmm. Gitu. Jadi Berarti bukan orang poinnya adalah pangan gitu ya, tanggung jawab gitu ya. tanggung jawab. Drive majunya kelihatan Iya, gitu ya. iya. Dan lucunya adalah nih yang menarik nih, saya bongkar satu nih tentang kehidupan pernikahan Asma Nadia. Banyak yang Boleh. mengira gitu ya, banyak yang mengira bahwa penghasilan saya lebih tinggi dari suami. Hmm. Banyak yang mengira seperti itu. Sampai gini, ada teman baiknya ayah itu yang ngomong ke ayah gini, padahal kamu baru beli rumah, ya baru beli rumah di komplek yang lumayan gitu, dan itu yang bayar ayah semua gitu. Tapi si orang ini nggak tahu, dan dia ngomongnya gini, gimana kabar lu? Lu gimana perasaannya lebih tinggi dari lu gitu. Terus Asma nanya ya setelah itu, terus saya jawab apa gitu, apa ayah nggak cerita gitu? Enggak sih, ayah ketawa aja gitu. Jadi tanpa dia merasa perlu gitu harus meluruskan, lu tahu nggak sih ini Iya. rumah gue yang beli, ini mobil gue yang beli gitu, ini rumah di sini juga gue yang beli gitu ya, nggak ada gitu. Dia ketawa aja gitu. Ini tanda dia secure gitu. Dan seorang Betul. suami juga ya, ketika misalnya kan gini, Aditya, hidup itu kan ada rodanya ya. Kadang kita di Betul. atas, kadang kita di bawah. Dan kondisi khususnya nih buat teman-teman ya, baik yang sudah berkeluarga atau belum ya, kondisi pandemi saat ini banyak para ayah yang kehilangan pekerjaan. Dan saya bangga sekali melihat beberapa perempuan di sekitar saya, teman-teman gitu ya, yang kemudian ketika bisnis suaminya nggak jalan, dia mengambil alih roda ekonomi tanpa merasa hebat, tanpa merasa, Hmm. tapi memang ya sudah gitu, rumah tangga itu bekerja sama gitu. Jadi ya udah, ketika lo nggak bisa, ayo gue gitu, kita bahu membahu gitu loh. Sampai saya punya teman juga yang suaminya akhirnya memutuskan untuk nganterin istrinya kemana-mana karena istrinya bikin bisnis konveksi ya, dan itu luas dan itu laris gitu. Dan suaminya jadi menyengajakan diri jadi supir pribadinya ini, katanya, biar Hmm. istri saya bisa merasakan pacaran sama supir katanya. Ya, jadi dan seorang laki-laki yang imam keluarga ya juga nggak harus merasa bahwa ketika marwah dia rendah gitu ya, dia berarti Hmm. nggak punya suara di keluarga ketika penghasilan istri lebih tinggi atau Hmm. posisi lebih tinggi, enggak gitu loh, karena dia tetap imam keluarga, pendapat dia tetap dibutuhkan gitu loh. Dan lebih baik lagi kalau misalnya istrinya bisa ke anak-anak tetap gitu, terima kasih ya sama ayah, nggak perlu misalnya ini dari bunda ini apa segala macam gitu. Oke. Tadi aku nangkap satu keyword bahwa rumah tangga adalah sarana kerjasama. Artinya kalau kita sudah punya kesadaran bahwa rumah tangga adalah sarana kerjasama, maka tidak ada lagi yang namanya menang atau dimenangkan ya, Mbak. Nggak ada. Hmm. Ketika kita akad nikah, megang buku nikah, kita udah teamwork. Betul. Nah, rumah tangga pecah ketika misalnya masih ada yang berpikir menang kalah.
Masih ada betul, yang berpikir kok gue mulu sih gitu. Lo ngapain aja betul. gitu. Itu akan ini. Tapi kalau ini sudah this is our life, nggak lagi you, nggak ada lagi me gitu, nggak lagi I gitu ya. Tapi ya sudah, ini our gitu. Ini kita gitu. Mhm. Karena itu ya kita lakukan istilahnya nih kita sudah berada dalam satu kapal nih Aditya ya. Dan kapal Betul, ini karamnya apanya segala macam butuh kerjasama dua orang ini gitu dan akan ya, lebih mudah bertahan melawan gelombang kalau dua orang ini bahu membahu. Katakan kapalnya ada bocor gitu, tapi yang satu diem gitu ya cuma ngeliatin ya udahlah tunggu aja tenggelamnya. Tapi kalau masing-masing berusaha untuk yang satu ngeluarin air, yang satu berusaha ini, pasti insya Allah gitu ya peluang untuk bertahan dan selamatnya lebih besar. betul. Itu metafora yang baik sekali. Itu kapal, yang satu ya saling kerjasama biar kapal itu ketika ada ombak tetap bisa terus melaju pada course-nya. Hmm. Menarik. Tapi terakhir nih Mbak Asma, ada Hmm. pesan nggak untuk gadis-gadis di sini? Followerku kebanyakan wanita, Hmm. usianya 25 sampai 35. Jadi bukan remaja kebanyakan yang follow aku. Jadi memang mereka Hmm. yang sudah dewasa. Ada pesan nggak untuk mereka wanita strong di luar sana untuk bisa menemukan jodoh terbaiknya? Ikhtiar harus ya di buku OTW nikah itu Asma menulis bahwa jadi Asma ada dua buku sih mungkin yang Asma bisa rekomendasikan ya, Love Note sama OTW nikah. Itu salah Mhm. satunya adalah bahwa terkait pernikahan gitu ya teman-teman bentuknya jadi padukan antara ikhtiar sama doa gitu. Mhm. Doa itu senjata kita yang paling kuat gitu ya, itu menembus Betul, langit gitu ya. Tapi ikhtiar perlu. Ikhtiar misalnya begini, kamu nggak belum bertemu jodoh karena apa? Karena kamu nggak bergaul. Oh berarti mhm, harus bergaul. Ya berarti betul, misalnya ikut organisasi, ikut misalnya ambillah organisasi kemanusiaan gitu ya, aktif di masjid misalnya atau apa gitu ya, sering-sering ikut webinar dan sebagainya gitu. Kemudian betul, tambah wawasan, terutama untuk sekarang ini di pandemi ini kesempatan untuk bagi teman-teman di mana-mana orang ngadain webinar gitu ya, kesempatan betul, bagi teman-teman untuk menambah kelayakan diri. Jadi sambil betul, menunggu jodoh itu bukan berarti kamu harus diam, kamu harus pasif, kamu harus insecure, harus menangis, tapi yang harus kamu lakukan adalah tambah kelayakan diri. betul. Ya, Dan tambah ada satu kelayakan. buku lagi, Mbak Asma, bukuku Hmm? sendiri namanya Happy Love Guide. Ya, silahkan Hmm. dibaca. Siap, siap, siap ya. Jadi tambah Eh, kelayakan diri ya, kemudian lebih aktif ya. Seringkali gini, bukan soal kita alfa sih orang menjauh dari kita, tapi karena kita nggak menyenangkan. betul. Ya, Iya, saya bikin buku kan Aditya, jangan jadi muslimah nyebelin. Karena buat saya sering gitu loh. Kadang-kadang perempuan itu nyebelin, tapi dia suka apa yang nggak ngerasa nyebelin gitu loh. Jadi koreksi diri, evaluasi diri untuk jadi pribadi yang lebih menyenangkan, untuk jadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain dan gunakan waktu gitu ya. Nah, di luar itu kita berdoa. Jangan lupa juga minta doa dari Hmm, orang-orang di sekitar kita. Minta doa dari ibu, minta doa dari ayah, bahkan minta doa dari teman-teman yang nyebelin yang cuma nanya kapan dong undang-undang, makanya lu doain gue dong gitu ya, hmm, ayo doain iya, dong, ya udah lu tahajutin gue dong kan lumayan hmm, gitu ya. Jadi betul, kita minta betul, doa betul. sambil percaya satu gini, prasangka baik sama Allah, prasangka baik bahwa uh, pada saat yang tepat insya Allah jodoh untukmu akan tiba. Dan satu lagi Aditya, saya dulu pernah berpikir bagaimana seandainya saya nggak beroleh jodoh sampai saya meninggal. Hmm, Dan pada saat itu adalah saya jatuh cinta dengan seorang sahabat Nabi, namanya Mus'ab bin Umair. mhm, Mus'ab bin Umair itu seorang sahabat yang dia orang kaya yang meninggalkan semua kekayaannya, kebangsawanannya. Dia sangat tampan, saking tampannya, setiap kali dia lewat satu rumah, itu jendela-jendela gadis Mekah tuh kebuka semua. Tapi ketika dia hijrah, bajunya lebih lusuh dari sahabat lain yang padahal sahabat-sahabat lain juga apa tambel-tambelan lah istilahnya gitu ya. mhm, Ketika dia meninggal, dia menyelamatkan bendera, dia pegang bendera dengan tangannya, tangannya ditebas, dia pegang satu tangan, ditebas lagi, dia pegang dengan ini sampai ditebas lagi, sampai ditombak mhm, ya. Dan waktu mhm. itu saya berpikir, ya udahlah saya kalau misalnya nanti nggak dapet jodoh, saya mau jadi perempuan yang salihat sesalihat salihatnya, karena Musab bin Umair sampai meninggalnya jomblo. Iya, Siapa tahu gitu kan boleh ya berharapnya ke boleh. sahabat yang dapat dapat Iya, apa janah ya dijamin surga gitu ya. Jadi buat iya, iya. teman-teman semua uh, saya persiapkan diri untuk menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Kadang-kadang mungkin doa-doa kita belum dikabulkan karena kitanya masih kurang ikhlas, kitanya masih Hmm, kurang sabar, sholatnya masih nggak tepat waktu gitu. Ada hal-hal mungkin yang harus kita lakukan lagi gitu ya supaya pintu-pintu kehendak Allah terbuka gitu. betul. Wah, menarik banget. Jadi satu hal yang bisa Tapi aku enjoy life ya, enjoy life ya. enjoy life, betul.
Yang aku selalu take note dari Bunda Asma malam ini adalah upgrade diri, tapi bukan untuk menarik pria, tapi untuk bisa dicintai semua makhluk, bahkan dicintai sama Tuhannya gitu. Betul, betul. Dan pada saatnya, ketika maksudnya tidak ada hasil yang mengkhianati proses gitu kan, ketika kita menuju ke arah tersebut, tidak mungkin Allah tuh jahat tutup mata, nggak akan gue kasih sengaja, weh kamu kan jomblo sama, kan nggak mungkin seperti itu. Bisa jadi gini, Allah menyiapkan seseorang gitu kan, yang terbaik buat kita, cuma menunggu sampai kita seterbaik dia gitu. Betul, exactly. Exactly. Wah, ini insightful banget, Bunda Asma. Nggak terasa hampir sejam kita ngobrol. Paling sih penutupnya dari aku, jangan bosen-bosen kalau aku nanti minta collab lagi. Siap. Sama nanti kalau YouTube juga mungkin aku akan main-main ke sana dan mungkin aku akan kirimkan salah satu sampel buku itu ke Mbak Asma. Eh, Oke. minta ininya, Ya, minta guide-nya kira-kira kurangnya apa itunya di mana. iya, Aditya sukses buat kamu. Wah, saya kalau dari dulu dengar-dengar kayak gini, mungkin ketika saya masa remaja, ini anak-anak sekarang diuntungkan banget ya. Iya, Banyak gitu. talk show yang insightful, tokoh-tokoh yang positif ya. Dan kalau kamu pengen jadi positif, kamu kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang punya aura positif. Jadi positifnya nular insya Allah ya. Salam buat istrimu. Oke, siap. Salam juga buat suami, anak. Berarti Mbak Eva sama Mas Adam ya? Ada di rumah semua? Salsa, Dua-duanya? Salsa udah nikah dan Oh, sudah sudah keluar nikah. dari rumah ini. Tapi Adam masih di sini. Oh, ada masih di sini. Oke, salam buat Mas Isa, buat Mas Adam. Semoga kita dipertemukan lagi di kesempatan yang berikutnya. Iya. Thank you so much. It's an honor. Sama-sama. Senang banget. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.